Mari kita semua bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebersamaan-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu di mana saja berada. Baik yang ada di Zoom saat ini, terlebih-lebih yang ada di luar sana penonton di live YouTube, di live stream YouTube kami. 1 minggu lamanya siang dan malam Engkau telah bersama-sama dengan kami, melindungi kami, menuntun kami dalam setiap langkah kami, aktivitas kami. Sehingga sampai pada malam hari ini kami bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekalipun lewat udara, dan itu tidak membatasi kuasa kebesaran-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu. Dan saat ini kami sadar, kami mengerti bahwa kami ini tidak layak dan pantas ada di hadapan-Mu. Karena kami hanya manusia berdosa yang sangat hina. Dari antara semua pendosa yang sudah pernah Engkau ciptakan di tengah-tengah dunia ini. Sejak awal dunia diciptakan sampai saat ini. Tuhan Yesus, banyak kesalahan pelanggaran yang kami lakukan. Baik secara sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Satu pun tidak ada yang tersembunyi bagi. Kami mohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Suci kuduskanlah kami dari kuasa darah-Mu yang kudus yang telah tercurah dari tiang kayu salib. Dan perbarui kami dengan Roh Kudus-Mu. Saat ini kami akan membacakan kebenaran firman sebagai kekuatan bagi tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami hanya manusia biasa yang tidak tahu apa-apa. Kami hanya sebagai alat-Mu. Engkau mengurapi bibir lidah kami. Sehingga apa yang kami katakan sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi kemuliaan nama-Mu. Dan biar menjadi pedang bermata dua. Bagi para pendengar, bagi setiap kami. Sekalipun ada yang menolak, ampuni mereka. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menjamah hati mereka. Supaya mereka di kemudian hari bisa mencari kebenaran dan meninggalkan pembenaran. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh penghulung di udara, terlebih-lebih kengantungan. Kami mohon, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Lindungi kami dengan tiang api-Mu pada malam hari ini. Dan tiang awan-Mu di siang hari. Segala kuasa-kuasa iblis tidak berkuasa, tidak menghampiri kami. Karena Engkau yang berperang melawan musuh-musuh kami. Kami hanya tinggal diam dan menonton. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah segala pujian, syukur, sembah, sujud, hormat, kuasa hanya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi renungan singkat kita pada malam hari ini. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Injil Lukas pasal yang ke-16. Lukas 16 ayat 10 sampai 15. Lukas 16 10 sampai 15. Kalau sudah kita dapatkan, mari kita bacakan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. 11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? 13. Seorang hamba yang mohon maaf tiba-tiba terputus. Nah, kita ulang ayat yang ke-14. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia. 15. Lalu ia berkata kepada mereka,
Kamu membenarkan diri di hadapan Allah, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan itu, membahas Bapak Ibu, dan terlebih dahulu, saya menyapa kita semua. Salam Elohim buat Pangeran Ilahi. Salam Elohim juga buat mempelai. Salam Elohim buat malaikat Tuhan, nabi-nabi Tuhan, kekasih-kekasih Kristus, dan salam Elohim buat ketiga pasukan. Salam Elohim juga buat penonton di live streaming YouTube kami. Saya mewakili tiga pasukan. Kami mengucapkan selamat malam, selamat bergabung, selamat beribadah, salam damai sejahtera, salam sukacita. Biar segala puji syukur, hormat, kuasa bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan ini, Bapak Ibu, dan saya yakin kita semua sudah mengerti dan paham apa tujuan Tuhan Yesus mengatakan firman Tuhan ini di antara ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan saya di sini hanya mengingatkan apa yang diingatkan kepada kita saat ini, yang harus kita benari di dalam hidup ini untuk mempertahankan iman. Karena dari hal kecil kita kejar yang besar, padahal tersembunyi bagi kita hal-hal yang terkecil. Padahal dari hal kecil itu menjadi lama-lama menjadi besar, Bapak Ibu, tanpa kita sadari. Itu yang membuat kita tanpa sadar iman kita ini pelan-pelan lemah dan akan pelitangnya kita jadi redup. Dari ayat yang ke-10 tadi secara singkat aku bahas karena agak bermasalah sedikit jaringan, dan saya yakin pasti kita bisa tangkap bersama-sama. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Yang dari ayat sebelumnya ini, Bapak Ibu, ini tertuju kepada harta dunia atau kedudukan atau yang dikatakan dengan uang. Jadi kedudukan, jabatan, uang, harta benda, kemewahan, itu yang diinginkan oleh kita sebagai manusia jasmani hidup di dunia ini. Yang paling kita cintai, yang paling berharga menurut tubuh jasmani kita. Namun di hadapan Tuhan ini sebenarnya kalau kita menurut kebenaran firman Tuhan itu sampah. Nah, kalau aku kasih contoh biar kita tangkap sedikit masuk akal. Nah, kalau kita melihat pemungut sampah di luar sana, nah, ketika orang itu tidak jujur membuang sungguh-sungguh, mungkin tertinggal atau jatuh-jatuh, pasti kita itu atau majikan itu pasti dia memarahi pembantunya itu, dia bisa memecatnya, Bapak Ibu, karena dia itu tidak setia dalam pekerjaannya. Jadi ketika dia tidak memenuhi peraturan, pasti dia dipecat. Nah, seperti itu kita ini di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita dapatkan semua yang dikaruniakannya itu masing-masing pribadi kepada kita, bentuk jabatan, bentuk uang. Ketika kita salah melakukannya, salah mengelolanya, salah mempergunakannya, seperti sampah tadi, tidak semua sampai pada tempat yang disediakan, ada jatuh-jatuh dan ada yang tersisa. Berarti kita ini seperti itu di mata Tuhan. Seperti kita melihat pemungut sampah tadi. Artinya kita marah, bisa aja dipecat. Itu secara manusia jasmani. Seperti itu kita ini dalam mencari kebutuhan jasmani ini, Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan tidak setia dan setia? Saya kasih contoh, kita memang mendapatkan uang atau jabatan. Nah, salah satu perkara yang paling kecil ini adalah terutama uang. Uang ini mungkin kadang
kita tidak jujur untuk mempergunakannya atau untuk menjelaskannya. Kita pikir saya ini tidak pernah korupsi, tidak pernah menipu barang orang lain atau melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak orang lain. Tapi kadang tersembunyi dalam satu keluarga antara kami istri. Kadang tersembunyi hal sekecil ini, Bapak Ibu. Dan Roh ingatkan bahwa ini suatu cara si jahat saat ini untuk menjebak anak-anak Tuhan. Terjadi ketidakjujuran. Misalnya saya kasih contoh, saya mungkin saya misalnya ibu rumah tangga. Terus mungkin suami memberikan saya misalkan ya uang, ini uang belanja, ini. Nah, sementara saya kembali menjelaskan semua mana saya arahkan semua uang belanja yang dikasih ke saya tadi. Nah, jumlahnya memang seperti yang dikasihkan ke saya. Padahal bukan seperti itu yang terjadi. Bahkan ada yang tidak jujur. Tidak jujur. Berarti sampah di mata Tuhan itu uang. Ketika pemungut sampah tadi tidak jujur mengerjakan kerjanya. Seperti itu kita Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Melihat tidak kita menjelaskan, menipu, apalagi orang lain. Kalau kita menipu, mungkin suami istri terjadi itu. Diri kita sendiri. Kita bersumpah di hadapan Tuhan, di depan manusia bahwa kita ini satu tubuh di dalam Kristus. Memang secara jasmani dilihat dua orang. Tapi di dalam Tuhan Yesus, kita ini hanya satu. Bagaimana kalau itu terjadi, tangan kiri menipu tangan kanan. Seperti itu di hadapan Tuhan. Berarti Tuhan itu pasti tidak marah, tapi mungkin memberi peringatan, istilah SP ya, surat peringatan SP ya, seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Makanya dijelaskan kepada kita saat ini dalam istilah antara ayah, ibu, jangan istilah tidak jujur. Itu perkara yang sangat kecil sekali. Misalnya, kalau dikasih sama saya uang misalkan 10.000, kalau 10.000 itu mungkin hanya 5.000 yang sudah aku belanjakan, yang 5.000 aku sudah pakai di mungkin ya ada misalkan yang aku beli, tapi saya katakan ini 10.000. Jadi saya tidak berani mengatakan yang 5.000 itu aku sudah pakaikan dia di barang ini. Jadi itu hal kecil yang tidak kita rasakan bahwa itu menjadi dosa, padahal dosa besar. Perkara sangat kecil dan tidak merasa kita ini sedang membunuh. Kita tidak merasa sedang mencuri. Bukan. Tapi yang anehnya di mata Tuhan, bagaimana seorang yang di mata Tuhan kita ini seorang laki-laki, seorang perempuan itu hanya satu tubuh di hadapan. Tangan kiri menipu tangan kanan. Ya seperti aneh ya, aneh juga. Makanya saat ini kita diingatkan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Nah, begitu pula kedudukan kita. Ada kedudukan saya pergunakan bukan untuk merendah, bukan teman memutarbalikan kebenaran. Bukan saya itu sombong, tapi membantu yang lemah kita pergunakan sesuai dengan kemuliaan nama Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak kita supaya kita dipuja-puji oleh sesama kita dalam hal jabatan, kedudukan, dan lain-lain. Dalam hal menggunakan uang, mamon, kita membantu sesama. Jadi, jangan dibalik itu ada istilah membantu, tapi ada syarat-syaratnya. Artinya, begitu dipulangkan, harus ada biaya pemulangkannya. Jadi itu salah Bapak Ibu. Nah, itu hal-hal kecil. Nah, kalau kita tidak bisa dipercayai tentang apa yang kita miliki di dunia ini, yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita, bagaimana kebenaran harta sesungguhnya itu adalah mencari keselamatan, bisa dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Sedangkan sampah di matanya, kita tidak jujur, saling menipu satu dengan yang lain, dan parahnya lagi terjadi di antara si suami istri yang satu tubuh di hadapannya. Berarti
Itu yang harus kita waspadai. Bahwa kita meminta, saya ini Tuhan mau bertobat, ajarlah aku. Nah, bagaimana dia percayakan kepada kita hal-hal itu, hal-hal yang mulai mulia. Ya. Sementara yang hanya sampah, kita tidak jujur. Dia kecewa. Seperti orang pemungut sampah tadi. Kita kecewa kepada orang tersebut. Kita sudah mempercayainya. Namun, dia bikin kecewa kita. Seperti itu, kita ini kalau terikat seperti itu dengan hal-hal dunia ini. Sehingga kita tidak jujur. Kita menipu, menjelaskan seperti kalau ada jabatan saya, aku menjelaskan ini, terus ya aku bacakan saja. Yang penting semua tercukupi jumlahnya. Mau sudah digunakan di situ atau tidak ya, yang penting sudah tercukupi semua jumlahnya. Sekalipun saya sudah kantongi ya, yang penting saya jelas ini tidak ada sisa. Padahal saya sudah kantongi, berarti itu tidak jujur di hadapan Tuhan. Hal kecil berarti sampah, paling kecil sampah yang tidak kita sukai secara manusia jasmani, dan uang itu, jabatan itu sampah di mata Tuhan. Dan kalau kita salah mengarahkannya, Tuhan itu pasti kecewa, merasa kecewa. Dan terjadi itu bukan di antara orang lain, tapi terutama tersembunyi terjadi di antara yang satu tubuh di dalam Kristus. Dua secara jasmani, padahal di dalam Tuhan hanya satu tubuh. Tapi di situ kadang terjadi. Saat ini kita diajarkan karena celah itu bisa dicuri oleh si jahat. Sehingga kebohongan yang tadi kan menimbulkan kebohongan yang kedua. Kebohongan yang kedua akan menimbulkan kebohongan ketiga. Sampai beranak cucu kebohongan itu. Misalnya, ada teman saya tadi. Nah, bagaimana nanti kalau misalnya istri saya menanyakan kepada kawan ini, apa kalian kemarin bareng membeli ini? Apa ini benar? Terus aku pengaruhi kawan saya. Kalau ditanya bilang aja iya. Bukankah semakin beranak cucu? Hanya kita yang membuat kesalahan, akhirnya kita sebarkan kesalahan itu. Sama seperti sampah tadi. Jadi dari situ Bapak Ibu, kita diajarkan. Perkara kecil, kita harus mulai jujur. Sehingga dengan perkara kecil kita jujur, perkara besar bisa dipercayakan kita. Apa perkara besar itu Bapak Ibu? Dalam hal kita meminta kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak minta harta, saya tidak minta kedudukan jabatan, tapi aku meminta berikan aku hikmah untuk membedakan mana yang benar salah di akhir zaman ini. Tuhan pasti berikan karena dia sudah melihat kita bahwa oh ini jujur. Sama seperti kita kepada orang yang memungut sampah tadi. Berarti jujur. Ini sayang kalau orang ini dipecat. Bahkan kalau ada yang bertanya kepada kita, siapa yang bisa dipercaya, bisa kita kan sebutkan, oh, ini yang kemarin aku lihat. Jadi seperti itu hidup kita ini. Di dunia ini dalam hal segala yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, harus kita menjalankannya dengan jujur sesuai dengan kehendaknya. Karena itu semua yang ada di dunia ini, baik nama, baik gelar, kedudukan, lain-lain, itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan, bagi Tuhan, itu adalah semua sampah dunia. Karena dia sudah tahu bahwa kita sedang memungut sampah itu. Jangan sampai kita itu salah, tidak jujur untuk melaksanakannya. Jadi kita saat ini minta, biar kita sukses. Kalau kita pemungut sampah, kita harus bersihkan sebersih-bersihnya. Jangan kita sisipkan di sebelah kiri, sebelah kanan, dan jatuh-jatuh berarti itu tidak beres. Barat uang berarti uang masuk sini, masuk sana. Ya, jadi itu tidak jujur. Jadi itu terjadi kepada orang-orang yang belum percaya. Dan saat ini kita diingatkan bahwa si jahat itu caranya menjebak anak-anak Tuhan saat ini. Dan saya yakin kita ketiga pasukan dan anak-anak Tuhan di luar sana sudah mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Bukan hanya sekedar mengatakan. Tapi pasti ini tidak terjadi. Teruskan di sini. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal yang tidak jujur, dijelaskan bahwa hal mamun itu tidak jujur. Nah,
siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya itu adalah secara roh, secara tubuh. Harta yang sesungguhnya menurut kita, harta benda. Namun sampah di mata Tuhan. Harta yang sesungguhnya itu di mata Tuhan adalah roh kita ini. Dan harga yang sesungguhnya itu sebenarnya kalau kita tahu, memang roh kita ini. Jadi bagaimana roh kita ini bisa terhubung dengan Tuhan. Bisa kita merasakan kuasa Tuhan. Sementara hal kecil saja yang sampah baginya, dia merasa kecewa. Jadi kita tidak bisa menerima atau tersambung kepada Tuhan karena kita ini ada yang menjadi penghalang, penghambat dan penghalangnya. Sehingga kita ini semakin terus mencari Tuhan. Bahkan kita merasakan semakin, dia itu semakin hari semakin jauh menurut kita. Karena ada yang salah, yang memisahkan kita adalah bukan orang lain, tapi kita sendiri. Salah menggunakan apa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Makanya saat ini kita diingatkan, dalam segala hal, dalam jabatan kita yang ada jabatan, kita harus menggunakannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam pekerjaan kita jangan istilah saling tipu-menipu. Kalau ada yang tipu-menipu, biarkan urusan pribadi masing-masing. Jadi kita sudah mengenal kebenaran, ya kita jaga diri kita sendiri. Diterima tidak diterima, cukup kita mengingatkan kepada orang itu. Kalau dia tidak terima, ya kita kan ini firman Tuhan dijalankan untuk hidup sendiri, bukan kepada orang lain. Hanya diingatkan kepada orang lain. Jadi itu diingatkan kita. Dalam segala hal yang kita lakukan harus setia kita untuk menjalankannya. Jangan sampai berbohong, tidak jujur untuk menjalankan semua apa yang diturunkan Tuhan kepada kita selama hidup di dunia ini. Dan dikatakan, dan kalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian akan membenci seorang, mengasihi yang lain. Jadi di sini diberitahu kita. Saya kasih contoh, kita ini misalnya naik di sebuah perahu, sudah aku pernah kasih contoh ini. Kita hanya sendirian, terus kita memakai perahu dua, di kaki kiri satu, di kaki kanan satu. Menurut kita pandangan manusia jasmani, biar kita lebih cepat dari yang satu perahu sampai ke tujuan. Padahal itu bisa mencelakai kita. Karena yang satu dia mengarah ke kanan, perahu yang satu dia mengarah ke kiri. Akhirnya kita akan dibuang, ditenggelamkan di bawah sungai. Itu sebenarnya yang terjadi. Bukan seperti yang kita pikirkan tadi, supaya kita cepat bisa sampai. Jadi berbalik. Jadi seperti begitu yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Kita mengabdi kepada dua Tuhan. Bagaimana yang dimaksud dengan mengabdi kepada Mammon dan kepada Tuhan. Misalnya, saya ini 50% mengikuti Tuhan, 50% juga cinta kepada Mammon. Tapi kurasa tidak sampai begitu Bapak Ibu. 50% kita bagi dua cinta itu. Kebanyakan 99% terikat dengan keinginan dunia ini Bapak Ibu. Tinggal 1% kepada Tuhan. Kenapa? Begitu aku misalnya sudah capek kerja, mungkin berbeda-beda. Ada yang di kantoran, ada yang mungkin memotong karet, berkebun. Sudah capek kan seharian. Karena sudah capek, ya tinggal kalau ada sisa waktu, ya nanti kalau sempat ya kita berdoa. Sehingga lama-kelamaan kan dibuat Tuhan itu semakin kita jauhi tanpa kita sadari. Makanya kita itu dikatakan terikat. Itu yang dikatakan terikat dengan keinginan dunia. Bukan dalam arti kita tidak bekerja, kita tidak mencari uang. Jadi aku jelaskan sedikit biar kita tidak salah paham ya. Karena ada sedikit banyak ya yang bertanya juga bagaimana yang dikatakan dengan terikat dengan dunia. Terikat dengan dunia. Yaitu seperti itu. Contoh, saat ini kita masing-masing pribadi. Kita berdoa, memuji, memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh 2 kali sehari.
atau 3 kali sehari. Dengan kita sudah dapat kerja, akhirnya yang 2 kali tadi atau 3 kali tadi kita potong menjadi separuh-separuh panjang doa kita yang tadi, dan kita kurangi menjadi 1 kali dan 2 kali, dan sudah lagi tidak sungguh-sungguh, karena yang ada dalam hati kita, pikiran kita, bagaimana mengerjakan ini dan bagaimana besok lagi ini, sehingga dia membuat kita menjauh kepada Tuhan. Dia mencuri. Jadi sampah itu pintar mencuri harta yang paling mulia itu dari Tuhan. Dia curi sehingga kita ini lama-lama tanpa sadar menjauh dari Tuhan. Nah, kalau kita berbicara apakah Tuhan itu tidak mau kalau manusia kaya? Mau, suka. Tuhan suka, bahkan Salomo pun dia memberkati. Nah, Salomo tidak salah mempergunakannya. Jadi Tuhan itu tidak salah. Yang salah itu yang menjalankannya. Sekalipun sudah diperintahkan, diberi perintah, tapi namanya saja kan jalan sempit, sesak, susah untuk dijalani oleh manusia daging ini. Jadi kadang kita berpura-pura tidak mengenal, karena itu sangat susah bagi tubuh jasmani ini menjalankannya, Bapak Ibu. Jadi secara berkata-kata ya memang sangat gampang. Dan saat ini kita diingatkan, Bapak Ibu, bahwa bukan dalam arti kita ini tidak mencari makan, tidak mencari kerja. Namun saat ini dalam melakukan segala hal berbeda dari kemarin-kemarin, Bapak Ibu. Artinya kalau dari kemarin-kemarin ya mungkin tidak ada yang terjadi saat ini. Ada persyaratan-persyaratan. Yang paling parah saat ini harus ada persyaratan-persyaratan. Itu yang lebih parah nanti, Bapak Ibu. Misalnya harus ada ini, harus ada itu, dan ini. Nah, bagaimana kita? Pasti kita akan terjebak, walaupun kita bisa mengolah. Misalnya waktu kita. Mungkin jam istirahat, kalau di kantor ya, kita ambil waktu berteduh kepada Tuhan. Nah, di sisi lain, seperti kita belum dapat kerja, setelah kita dapat kerja berarti kita selalu kita ini menjaga hubungan dengan Tuhan supaya tidak sempat terputus. Nah, di sisi lain, dengan ada nanti syarat-syarat seperti begini, harus ada ini, harus ada itu. Akhirnya kita terjebak. Akhirnya seakan-akan nanti lebih parahnya, Petrus hanya 1 kali menyangkal Tuhan Yesus, atau sampai 3 kali. Kita lebih parah menyangkalnya. Nah, itu terjadi, Bapak Ibu. Saat ini, itu yang akan menawan anak-anak Tuhan. Yang pertama, awalnya dia berapi-api, berjuang, memperjuangkan dan memperkatakan bahwa apapun yang terjadi, saya siap pikul salib, sangkal diri. Dan istilahnya, belum awal perjalanan dimulai, sudah satu persatu gugur, sudah satu persatu mengeluh, dan kembali menoleh ke belakang dengan banyak acara secara manusia logika. Jadi itu cara-cara si jahat untuk menjatuhkan kita, Bapak Ibu. Dia memasuki pikiran kita untuk kita direndahkan secara jasmani, dan sementara menurut kita itu benar, padahal cara itu licik si jahat. Makanya dikatakan di sini, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohnya. Nah, makanya kalau kita saat ini kadang tidak dipekerjakan atau susah mendapat kerja karena kita belum menerima mungkin apa ya, menerima sistem dunia. Kita dikeluarkan kan, kita diejek karena kita ini dianggap sudah gila, otaknya sudah tidak normal, berarti stres. Sama seperti yang dikatakan oleh orang Farisi ini kepada Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa dia ini tidak suka uang, tidak mau, tidak normal. Jadi itu dulu. Saat ini juga kadang dikatakan itu karena orang itu gila. Mungkin dia itu hilang-hilang ingatan atau separuh-separuh gila. Dan bagaimana ya, banyak sekali yang dilemparkan fitnahan. Kalau normal, ya secara logika kita bahas. Kalau tidak kerja, bagaimana makan? Firman Tuhan sudah mengatakan, orang yang tidak bekerja tidak makan. Nah, memang mereka juga mengutip seperti orang Farisi, mengutip firman Tuhan itu. Namun diarahkan untuk membentengi kebenaran.
untuk membelokkan kebenaran itu. Jadi saat ini kita diperlakukan seperti itu. Dia aja tidak ada kerja dan tidak bisa dapat duit karena begini begitu. Padahal kalau kita memperhatikan, walaupun kita yang bekerja, kita yang tidak bekerja, sementara kita dipelihara Tuhan, uang buat cukup untuk uang makan minum sehari-hari, kita syukuri. Itu yang dimaukan Tuhan kepada kita. Mungkin kalau kita ada berlebihan, ada di balik itu cara si jahat untuk membuat kita pelan-pelan sombong, merendahkan sesama. Nah inilah, kalau saya tidak kerja, nah ini hasil kerja saya ini, terus kita sombong. Jadi itu cara-cara si jahat. Nah malah kalau kita itu tidak ada kerjaan seperti itu, biasanya kita itu fokus kepada Tuhan, kita berserah penuh, semakin kita itu lebih dekat, karena seakan-akan tidak ada lagi yang bisa kita harapkan dalam hidup ini selain Tuhan. Kita terfokus. Nah, bahkan orang-orang yang banyak mamun ini, itu yang lebih pusing. Setiap menit dia putar, otak ini dia putar. Bagaimana supaya beruntung. Apakah aku arah ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, dan bagaimana. Sehingga bisa dia itu kena sakit. Bahkan dia jantungan karena memikirkan itu. Gara-gara sampah bisa juga seketika dikatakan dan dia mati karena sudah terikat tubuh, jiwa, dan roh diikat dan dirantai oleh mamu tersebut. Nah, kalau terjadi zaman dulu, cemoohkan seperti ini. Pada saat ini lebih banyak lagi. Mereka pakai cemooh ini untuk membuat kita berbalik lagi menoleh ke belakang. Jelas suara saya, Bu Chan? Ya, jelas Bapak, silakan. Ya, mohon maaf, jaringan lagi tiba-tiba terputus. Nah, jadi secara singkat Bapak Ibu, jadi ya, kalau kita berbicara tentang mamon ini, kita sudah tahu. Dan kita mengerti, sudah diajarkan sebelumnya dari kebenaran firman Tuhan. Dari orang terpercaya Yudas. Yudas itu dia yang mengumpulkan kas, dia nipu-nipu. Sekalipun di sisinya, di depannya, kiri kanannya, setiap saat, setiap napas, dia bersama-sama Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Jadi terjadi itu dari yang dipercayai oleh kita sebagai umat. Yang kita anggap ini harus pantas dijadikan contoh. Jadi itu terjadi. Yang akhirnya tadi hanya dicuri-curi, uang kas itu dicuri-curi, seakan-akan Tuhan Yesus itu tidak tahu. Akhirnya lama-lama dia menjual Tuhan. Jadi kalau sudah berawal Bapak Ibu, sudah terbuka celah itu, pasti akhirnya bukan hanya tubuh jiwanya yang menjadi risikonya, tapi sehingga rohnya bisa jadi korbannya. Jadi kalau zaman dulu terjadi kepada Yudas, karena dia mencintai dunia ketimbang Tuhan, hanya berpura-pura ikut Tuhan, saat ini juga terjadi kepada orang-orang yang lebih dekat kepada Tuhan. Jangan kita mudah percaya. Kalau ada yang mengatakan, aku ini termasuk hamba. Aku ini termasuk terkenal, terbesar. Mana yang lebih besar kita ini daripada murid Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sendiri yang datang memilihnya. Kalau kita ini hanya diangkat sebagai apa karena ada sekolah kita. Nah, ini lebih besar Yudas ini. Menurut kita lebih besar. Padahal dari situlah terdapat yang membuat kita itu juga akan jatuh Bapak Ibu. Dan dari firman Tuhan ini kita diingatkan. Jangan sampai terjadi seperti yang dilakukan oleh Yudas. Diingatkan kembali dalam segala hal. Terutama dalam hal suami istri. Harus transparan, terbuka. Jangan diarahkan ke sini terus dijelaskan, diarahkan ke sana. Padahal bukan itu yang sebenarnya terjadi. Mau marah, mau tidak marah, ya dijelaskan apa adanya. Dan kalau sudah dipakai ya bilang aja, saya sudah pakai. Jadi itu jujur, yang dikatakan itu jujur. Karena secara manusia jasmani, semua itu yang ada di dunia ini kebanggaan. Seperti yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang.
Tapi banyak saat ini membenarkan diri di hadapan orang. Orang-orang yang tidak bisa membedakan apakah ini si Yudas atau bukan. Jadi sehingga dianggap mereka itu benar, membenarkan diri. Tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci Allah. Padahal di roh mereka itu yang mengatakan itu di hadapan Tuhan, padahal sangat Tuhan benci. Itu terjadi saat ini Bapak Ibu. Yang dekat dengan Tuhan Yesus, yang bersama-sama dengannya, itu yang melakukan itu untuk mencari pembenaran dan untuk dipuji. Dia memakai pikiran, padahal tersembunyi bahwa rohnya itu di mata Tuhan sangat Tuhan membenci orang seperti itu. Karena banyak saat ini juga di kalangan hamba-hamba mengatakan seperti itu. Jadi kita tidak usah heran, karena dari dulu sudah pernah terjadi. Makanya terjadi dari antara ke-12 murid Tuhan Yesus berbeda-beda. Karena itu pengulangan zaman, setiap pengulangan zaman akan terjadi itu. Nah, makanya aku kata kita yang 10 orang belum melakukan seperti yang dilakukan Yudas. Yudas itu yang lebih parah. Padahal sama saja kan. Jadi kita yang melakukan ini menyakar, dan kita yang melakukan ini ya karena kita belum menjama ya lubang pelakunya itu apakah benar. Jadi itu akan terjadi. Makanya kalau dikatakan diulang berarti segala sesuatu yang sudah difirmankan sebelumnya itu harus terjadi kembali zaman ini. Jadi kita harus memperhatikannya. Apakah seperti itu yang dilakukan si Yudas itu langsung uang nanti dan kita menjual Tuhan itu, tapi dia sudah ke surga. Misalnya, itu perbandingan secara manusia jasmani. Jadi tersembunyi bahwa kebenaran itu sudah Tuhan sendiri, karena dia jalan dan kebenaran itu Tuhan sendiri. Aku jalan, aku kebenaran. Ketika menyeleweng dari kebenaran yang kita lakukan kepada Tuhan, kita melakukannya. Jadi itu cara kita membedakan. Jadi di situ kita harus waspada dalam segala hal. Semua yang dikaruniakan Tuhan, kita jadikan menjadi kemuliaan namanya. Bukan dalam arti kita menjadikan supaya kita menjauh dari Tuhan. Dan Tuhan juga tidak melarang kita untuk mencari apa yang ada di dunia ini. Yang penting istilahnya, jangan sampai kita pelan-pelan menjauh kepada Tuhan. Semakin kita diberkati, misalnya kalau kita dapat kerja, semakin kita lebih kuat lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu yang dia inginkan. Dari kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya yakin hanya menjelaskan secara singkat karena berhubungan juga kayak ada gangguan jaringan, dan mohon maaf banyak sekali kelemahan karena saya juga hanya manusia yang tidak tahu apa-apa, dan biarlah Roh Kudus yang akan lebih bekerja di dalam hati kita masing-masing anak-anak Tuhan di mana saja berada, baik yang ada di Zoom dan di luar sana. Dan demikian firman Tuhan. Biar segala puji syukur hormat kuasa dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak dan kami kembalikan kepada host. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Chan, dan mari kita semua bersatu hati di dalam roh. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami. Engkau mengingatkan kami bahwa kami ini sebenarnya sudah tidak pantas menyebut nama, karena kami mengerti kebenaran firman bahwa tidak mungkin kami ini menjadi mengabdi kepada dua Tuhan. Padahal yang kami lakukan selama ini mengabdi kepada dua Tuhan. Malah kami lebih terikat dengan sampah, mamut yang ada di dunia ini. Engkau memperingatkan kami Tuhan Yesus. Seperti yang Engkau katakan, cari dulu kerajaan Allah beserta kebenaran. Yang lain akan ditambahkan. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk membedakan segala apa yang telah Engkau karuniakan kepada kami masing-masing anak-anak walaupun berbeda-beda. Supaya kami bisa melakukannya sesuai dengan kebenaran dan menjadi kemuliaan nama-Mu yang di surga. Terlebih-lebih, Engkau mengetahui semua anak-anak-Mu.
apa yang mereka minta, pergumulan dari kebenaran firman yang mereka rasa sudah menjadi kesalahan yang telah mereka perbuat. Engkau mengetahui. Ampunilah mereka, Tuhan Yesus. Ubahlah hati mereka. Dan bersihkan dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Suci kuduskan mereka, Tuhan Yesus. Sehingga di kemudian hari, apa yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak-Mu yang di surga. Sebentar lagi, kami akan berpisah-pisah sekalipun lewat udara. Baik yang ada di Jum dan anak-anak-Mu di belahan dunia yang ada di luar sana. Saat ini Tuhan Yesus, murka-Mu sedang tertumpah di muka bumi ini. Kekacauan, roh-roh kuasa-kuasa kegelapan, bencana di mana-mana. Kami tidak tahu apa yang terjadi di setiap sekarang. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau perlindungan di kota-kota kami, di tempat-tempat kami, di rumah-rumah kami, di tempat yang kami jalani, di tempat kerja, di aktivitas kami, di jalan-jalan kami. Di mana saja kami berada, semua Tuhan Yesus, anak-anak, di setiap saat. Engkaulah yang membentengi kami. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan bentengi kami, lindungi kami, tiang api-Mu di malam hari. Dan tiang awan-Mu di siang hari. Dan bimbing kami sehingga apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu, bukan sesuai dengan kehendak kami. Supaya kami dipuji oleh sesama kami. Biar Roh Kudus-Mu yang memberi kami hikmah. Sehingga semuanya yang kami lakukan menjadi kemuliaan yang di surga. Ini doa kami yang tidak sempurna. Dan Engkau yang telah mengajarkan kami untuk doa sempurna kepada Bapa di surga. Mari bersama-sama Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya sama-sama kita katakan. Amin. Siapkanlah hati Bapak Ibu. Dan terimalah berkat rohani dan berkat jasmani dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa Yahweh, Bapa Yesus, Hamasiah Il. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberi engkau damai sejahtera. Dahulu sekarang. Dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang akan berperang melawan semua musuh-musuh. Dan engkau hanya tinggal diam dan menonton di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Salam Elohim bagi kita semua. Ibadah selesai. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Baik, terima kasih.